makin terang benderang nih Bang. Kabar terbarunya menjadi 300 triliun. Gimana nih Bang tanggapan Abang nih? Iya, saya juga udah mengikuti sejak awal dan saya juga baru mendengar dari medsosnya Kejaksaan Agung ya, Pak Febri, bahwa kerugian negara itu tidak lagi 271 triliun, tetapi sudah melebihi dari 300 triliun, 301 sekian. Artinya indikasi kerugian negara itu real, yang memang rencana dalam waktu dekat Kejaksaan Agung ini akan limpahkan untuk melakukan penuntutan ke pengadilan. Nah, cuman kurang ditambah siapa yang mau dituntut, apa Harvey Muiz, apa Helena Lim, apa hanya direksi. Karena kan yang kita tahu di belakang itu kan tidak berdiri sendiri. Kenapa si Harvey Muiz berani? Kenapa RBT tidak ditetapkan sebagai tersangka? Ada lagi yang RBT sama RBS ini sama dengan atau tidak? Jadi memang sepertinya dipilah, ya, dipilah antara siapa yang memang mesti dikorbankan, siapa memang yang siap membantu si korban. Nah, itulah yang kita lihat akhirnya ada oknum dari Densus, ada juga oknum yang menggeruduk kantor Kejaksaan Agung. Seru ini, jadi gak main-main karena ini sudah menyangkut elit dari penguasa dan memang luar biasa mega korupsinya. Ya. Tapi yakin ya Bang ya, selain 6 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Bang, pasti ada oknum lain ya Bang yang bermain di angka 300 triliun ini Bang. Ya, kalau Kejaksaan Agung sudah memang menyampaikan seperti itu, 301 triliun uang kerugian negara itu yang harus dituntut, ya saya pikir udah harus siapa yang memang benar-benar otak dari koruptor itu. Kan nggak mungkin hanya Harvey Muiz. Nah, inilah yang memang berani nggak Kejaksaan Agung membongkar. Karena saya lihat di sini ada 2 institusi yang punya kepentingan. Nah, sementara di sisi lain itu Senayan kok tidak bersuara. Ini kemana teman-teman yang ada di Senayan ini? Kok pada bungkam semua? Dan ini nggak seperti dulu kasusnya Bank Senturi kan 6,7 tapi kemana-mana teriakannya. Ini 301 triliun uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini siapa? Itu tadi kembali lagi, cukup si Harvey Muiz, Helena Lim, atau direksi PT Timah. Nah, RBT kemana? Terus siapa lagi yang disebut itu? Katanya putra dari Pak BG. Didengar keterangannya dong. Jadi jangan memang ini jadi tidak transparan gitu. Nah, saya nggak ngerti kalau Kejaksaan Agung sudah nggak berani, ya mau dibilang apa, ya udah. Inilah tanda-tanda hancurnya sebuah republik digerogoti oleh para koruptor. Makanya ya saya sebagai praktisi hukum itu berulang kali ya menyampaikan, teman-teman pun menyampaikan kepada Pak Jokowi supaya memang undang-undang perampasan aset koruptor dan pembuktian terbalik itu sebenarnya segeralah diundangkan, digelontorkan supaya bisa berjalan. Nah, kalau tidak, ya ini seperti lingkaran setan. Iya Bang, kan sempat nih, meskipun Harvey Muiz, Helena Lim, sepertinya kan orang biasa Bang. Pasti ada orang di belakangnya nih Bang yang bisa menggerakkan Densus, anggota Densus 88 dan Brimob mengepung Kejaksaan Agung nih Bang.
Ya kan kita udah ikutin, itu kan ada disebut nama BG ya, Ya. Jenderal Bintang 4 di belakang itu. Tapi kan hanya penyebutan saja, tapi kan tidak didengar keterangannya. Putranya katanya terlibat, tapi tidak didengar keterangannya. Kemarin RBT diperiksa, habis itu pulang. Nah, terus rakyat ini mau ngapain? Ya nonton aja lah. Mau dibawa kemana Republik ini? Kita pun nggak berani salah ngomong. Nanti salah ngomong, akhirnya dibilang fitnah lagi kan. Betul, Bang. Tapi kalau kita ikuti dari media, dari medsos, ironis, sangat-sangat ironis. Ya, kita berharap memang Pak Prabowo nanti setelah dilantik dengan Pak Gibran, saya pikir Republik ini berangsur-angsur penegakan hukumnya itu yang paling diutamakan, supaya memang sesuai dengan apa yang dibilang negara kita ini negara hukum. Ya, jadi Panglima itu adalah hukum, bukan politik. Kalau ini enggak, sekarang kan terbalik. Hukum ini diobrak-abrik oleh politik. Makanya ya seperti inilah ceritanya. Tapi kemarin sempat dipanggil tuh, Bang, antara Kejaksaan Agung, kemudian dari Polri, mungkin juga dari Panglima, Bang, ke istana, Bang. Kebetulan kalau saya ikuti memang ada acara di istana. Setelah itu Pak Jokowi panggil mereka dan mereka berpelukan, ya, bersalam-salaman. Tapi kan tidak ada pemberitaannya. Apakah memang salah paham atau apa? Tapi yang jelas tidak ada berita dari 271 triliun itu, ya, yang dimana polisi menggeruduk, ya, kantor Kejaksaan Agung. Tidak ada cerita itu. Cuman memang sudah bertemu Kapolri, Pak Jaksa Agung, dan Pak Panglima. Tapi kan apa hasil pertemuan, pemberitaannya apa, kan rakyat tidak diinformasikan seperti apa. Ya, kita lihat aja hanya tadi kan bahwa Pak Febri menyampaikan bahwa yang dari 271 menjadi 300 triliun itu akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Cuman kita nggak dengar siapa yang memang akan dijadikan terdakwa selain Harvey, Helena, dan direksi. Nah, apa yang lain ini? Kayak RBT itu seperti apa keterlibatannya? Karena itu memang calon pengganti Naga 9 yang akan datang. Muda-muda, tetapi sudah memang brilian untuk bisa menggelapkan uang Republik ini. Bang, terakhir, Bang, harapannya, Bang, sebagai praktisi hukum, Bang, melihat kondisi hukum di Indonesia seperti ini, Bang, harapannya, Bang. Ya, saya sebagai praktisi hukum prihatin, ya. Kita semua prihatin, bukan hanya saya, semua teman-teman lawyer itu prihatin. Kok seperti ini, ya, Republik ini digerogoti, ya. Terus mereka yang ditangkapi pun karena kasus korupsi cepat keluarnya. Terus mereka buru-buru mendaftar untuk pilkada nanti. Jadi memang itu tadi, semua ada di lingkaran-lingkaran setan gitu. Yang masuk keluar daftar untuk menjadi pejabat di pemerintahan daerah, padahal kita tahu mereka itu dulu mantan-mantan koruptor. Ya, jadi kita berharap KPU, ya, pemerintah, ya, Senayan benar-benar mengawasi jalannya Republik ini. Utang kita pun kan seperti apa kan, sampai hari ini utang Indonesia kepada negara luar kan luar biasa, ya, ribuan triliun, ya. Tetapi udahlah, kalau negara ini tidak digerogoti, pasti Indonesia mampu membayar utang itu dan rakyat pasti bisa sejahtera. Jadi kita tetap berharap kabinet yang akan datang solid, ya, anti korupsi, dan dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan membawa Indonesia ini benar-benar menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini, kasus ini yang 301 triliun ini benar-benar terbongkar, dan memang benar-benar juga bisa uang itu ditarik kembali untuk masuk ke kas negara.